حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kecil sudah dikenalkan, dijelaskan, diterangkan tentang siapa Rabb kita itu, siapa Allah itu. Maka dalam kitab tauhid yang lain ada keterangan Allahu khalaqona wa razaqona wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kita dikenalkan tentang Allah itu menyangkut apa yang saya sebutkan tadi. Allah yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus Rasul, ya, siapa yang mentaati Rasul, orang itu akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakai Rasul, orang itu akan masuk neraka. Itu sesuka-sukanya Allah, semau-maunya Allah. Karena kita ini adalah makhluknya Allah, diberi rezeki oleh Allah, ditaruh di alam dunia ini. Nah, para jamaah, iman kita kepada Allah yang akan kita bahas berkaitan dengan judul yang diberikan, syirik dalam tindakan dan syirik dalam perbuatan, itu dimulai dari pikiran kita bahwa iman kepada Allah itu menyangkut al-imanu birububiyatillahi. Iman tentang Allah itu yang mengatur. Tidak ada orang bisa mengatur benda, barang, binatang, tumbuh-tumbuhan di dunia ini dalam makna yang sebenarnya, kecuali Allah. Saya beri contoh, mohon maaf ini sudah berkali-kali contohnya. Kalau di depan saya ini ada air, lalu air ini dimasukkan freezer, besoknya air ini jadi es batu. Bagaimana keterangannya? Apakah A, karena pinternya orang membuat alat yang namanya freezer, maka air bisa jadi beku? Ataukah B, karena di dalam air ini ada hukumnya Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia, maka air itu didinginkan di bawah 0 derajat, air ini jadi beku. Yang saya tanyakan kepada kita semuanya berkaitan dengan Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, apakah A itu tadi jawabannya ataukah B?
Jawabannya adalah B. Tapi kalau jawabannya A, saking pinternya orang membuat alat yang namanya freezer sampai air bisa jadi beku di bawah 0 derajat. Kalau pikirannya seperti itu, maka yang diagung-agungkan adalah otaknya manusia. Tapi kalau pikirannya seperti yang jawaban B itu tadi, di dalam air ini ada hukumnya Allah, airnya siapa saja, dalam ketinggian yang sama, dalam tekanan udara yang sama, ketika di bawah 0 derajat, orang itu membaca basmalah atau tidak, air ini pasti beku. Di dalam air ada hukumnya Allah. Mestinya itu Pak Guru, Bu Guru Fisika mestinya menerangkan model yang B tadi. Jadi Allah yang diagungkan, Allah yang menciptakan. Nah ibu dan bapak sekalian, para jamaah, itu di dalam diri manusia ini saja ada suhu udara berapa yang dianggap orang itu sehat. Yang ada dalam diri manusia itu detak jantung dalam per menit berapa bisa dianggap sehat. Ini ilmunya Pak Dokter. Tensinya berapa, di bawah berapa, per berapa dianggap orang itu sehat. Sementara yang disepakati sebagai ilmu itu adalah hasil dari riset, penelitian, lalu dirumuskan. Tapi yang mengatur sekian menjadi orang itu sehat adalah Allah. Jadi manusia itu cuma meneliti hukumnya Allah yang ada di dalam diri manusia. Tapi, nah ini saya masukkan di syiriknya. Jika ada orang berkeyakinan seorang A, seorang B begitu alim betul, luar biasa, bisa membuat air sekejap ini mendidih, bisa membuat air dalam hitungan detik ini menjadi beku, itu mohon maaf menyaingi hukumnya Allah itu tadi. Yang bisa membuat itu adalah proses, ada proses dan itu Allah. Tapi karena mohon maaf ini bukan siapa-siapa, karena seorang A dianggap yang alim betul, mungkin dalam bahasa Quran disebut sebagai seorang wali, lalu menurut sekehendaknya air itu di depan matanya, dalam hitungan detik air ini bisa mendidih. Jangan dipercaya. Ya, saya bacakan ayatnya nanti. Dalam pandangan akidah tauhid tidak begitu. Tadi sudah saya sebutkan itu hukumnya Allah yang atur itu tadi. Dalam bahasa Arab keterangannya yang namanya syirik di dalam perbuatan Allah maksudnya disaingi, tindakan Allah disaingi, itu wadzalika bi ayyataqida annama Allahi khaliqon au mudabbiron akhar, yaitu sebuah keyakinan yang mengatakan selain daripada Allah itu ada pencipta lain, ada pengatur lain di selain Allah itu tadi yang bisa menyaingi Allah. Itu namanya asyirku fi af'ali Rabb, syirik dalam tindakan dan perbuatan Allah. Tadi sudah saya aturkan kepada kita semuanya contoh yang ada di depan saya dan contoh yang ada di dalam diri manusia. Ka'itiqadi anna Allah sallama ba'dha maqalidil umur ila ba'dhi awliyaihi litadbiriha, seperti keyakinan bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah menyerahkan kepada seorang hambanya, seorang walinya untuk mengatur ya benda-benda dan alam yang ada di sekitar. Orang kafir jahiliyah saja tidak mengatakan seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, kalau kita membawa HP yang di dalamnya ada Qur'annya, itu bisa direspon apa yang saya terangkan itu tadi. Respon di mana?
surat 39 ayat 38, yaitu surat Az-Zumar ayat 38. Ini sudah sering kali kita dengarkan, telinga kita sudah akrab dengan ayat ini, tetapi ini bagian dari kelanjutan di dalam kitab itu, maka mau tidak mau harus dibahas. Kekuasaan Allah menciptakan dan mengatur segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan oleh manusia, tidak bisa disaingi oleh siapapun, oleh Nabi sekalipun. Saya ulangi, kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur segala ciptaannya, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan, itu tidak bisa disaingi oleh manusia, Nabi sekalipun, apalagi wali. Nah, di dalam surat Az-Zumar tadi Allah Subhanahu wa taala itu memberi penjelasan kepada kita. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi Muhammad, coba kalau kamu tanya orang kafir itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ya, tentu saja mereka menjawab Allah. Itu dalam iman kita. Orang kafir jahiliyah qablal Islam itu sudah percaya kalau Allah itu apa? Ada, menciptakan langit dan bumi itu tadi. Tapi belum masuk dalam kategori orang yang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Mengapa begitu? Jadi sekedar percaya saja kalau Allah itu ada, sekedar percaya saja kalau Allah itu menciptakan, sekedar percaya saja Allah itu yang ngatur. Tapi disuruh menyembah Allah satu-satunya tidak mau. Maka gerakan perubahan yang dilakukan oleh Nabi itu dimulai dari tauhid. Kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, bukan benda, bukan barang. Itu penjelasannya panjang. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menyelamatkan, dan seterusnya kecuali Allah. Tapi konsep dasarnya itu tadi, la ilaha illallah, tapi detailnya itu panjang sekali. Oleh karena itu kembali kepada ayat tadi, qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau begitu, lalu apa pendapatmu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Padahal kamu sudah yakin Allah yang menciptakan langit dan bumi tadi. Ya, in aradani Allah bidzurin hal hunna kasifatu dzurrihi. Andai kata Allah itu menimpakan suatu madharat berupa apapun, apakah bisa Tuhan-Tuhan yang kamu yakini selain dari Allah itu menolak madharatnya Allah? Tentu saja jawabannya tidak bisa. Mohon maaf, saya selipkan, itu dalam pikiran kita, Pak. Orang Islam itu kalau udah yakin sama Allah tadi, maka bukan orang, bukan benda, bukan barang yang bisa menolak musibahnya Allah. Mudah-mudahan tidak salah paham. Kalau Allah menghendaki hujan, itu tidak seorang pun yang bisa kemudian menghalang-halangi kehendaknya Allah SWT. Kalau Allah sudah menghendaki seorang itu, naudzubillah meninggal, tidak seorang pun yang bisa, dan seterusnya, dan seterusnya. Inilah keyakinan kita tentang Allah itu tadi. Orang itu diajak diskusi sama Allah. Dalam bahasa kita tadi terjemahnya, lalu bagaimana tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah menurunkan musibah bencana, bisakah benda dan barang yang kamu yakini bisa menolak musibahnya Allah? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kalau Allah menurunkan rahmatnya, bisa enggak ada kekuatan lain yang menolak tadi? Kalau tidak bisa, kul hasbiyallah, cukuplah Allah. Alaihi yatawakkalil mutawakkilun. Kepada Allah lah bertawakal orang yang bertawakal. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, para jamaah, masih ada waktu beberapa menit.
Sekarang bagaimana tentang kun fayakun? Nah ini kun fayakun. Apa bahasa Indonesianya kun fayakun itu? Jadilah kemudian jadi. Ini bapak-bapak, adik-adik, kalau saya tanya dari pojok sini sampai pojok sana, kun fayakunnya Allah itu pernah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabinya dalam bentuk mukjizat. Begitu tongkat yang sepanjang sekian dilemparkan begitu saja, bisa jadi apa? Ular. Semuanya sudah mengerti. Apakah Allah punya ilmu yang disebut dengan kun fayakun? Jawabannya iya. Ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi sesungguhnya ya, ilmunya Allah tadi, kalau Allah sudah mengendaki sesuatu, benda dan barang, jadilah apa yang dikehendaki Allah, itu jadi. Pertanyaannya buat kita semuanya, apakah kun fayakunnya Allah itu diserahkan kepada nabinya, diserahkan kepada walinya, diserahkan kepada orang solehnya, lalu dipergunakan seenaknya? Jawabannya? Ya. Saya ulangi ya. Apakah ilmunya, kekuasaannya Allah, kun fayakun tadi, diserahkan kepada nabinya, diserahkan kepada walinya, diserahkan kepada orang yang soleh, diserahkan kepada orang yang ahli ibadah, lalu dipergunakan seenaknya? Tentu saja jawabannya tidak. Dari situ sudah ada kunci buat kita semuanya. Kunci apa? Oh, Nabi Musa tadi tongkat bisa menjadi ular, itu bukan kehendaknya Nabi Musa, tapi kehendaknya Allah. Dan seterusnya, ada mukjizat-mukjizat Nabi yang tidak bisa disaingi oleh manusia. Oh, Maryam itu tadi ya, yang tidak kita bahas, tiba-tiba ada makanan di sekelilingnya, itu ketika ditanya dari mana, dijawab min indillah, dari Allah. Apakah kun fayakunnya Allah ditunjukkan kepada publik, kepada masyarakat saat itu lewat kesolihannya Maryam, ya, ibunya Nabi Isa? Jawabannya iya. Tapi tidak bisa dipergunakan seenaknya oleh manusia menurut kehendaknya. Jika orang meyakini seorang A, seorang B tadi, saya ulangi statement saya, lalu diyakini itu bisa mengatur seenaknya alam itu, benda ini, barang ini, itu namanya asyiriku fi af'ali rabbi, syirik dalam tindakan dan syirik dalam perbuatan Allah. Syirik dalam tindakan, syirik dalam perbuatan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi, al-qima fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sakhir wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Dan lemparkanlah apa yang ada di tanganmu itu, wahai Musa, niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya sihir. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak salah paham. Saya ingat, mumpung ingat, saya selipkan. Saya tidak tahu itu rekayasanya siapa. Apa ini peristiwa beneran, apakah rekayasa, saya tidak tahu. Dulu, tahun berapa begitu, di Jawa Timur, itu ada orang yang dianggap bisa menggandakan uang. Mohon maaf ya. Orangnya besar, duduk di kursi yang tinggi dan besar. Banyak orang kemudian tanda petik tertipu, ya, menjadi viral, berita nasional yang saya masih ingat. Mudah-mudahan masih bisa dilacak itu di YouTube, ya. Dalam diskusi di sebuah televisi di Jakarta, membicarakan bapak tadi kemampuannya apa, ya. Kok dianggap oleh publik saat itu, terutama pendukung-pendukungnya, bisa menggandakan uang, macam-macam.
mulai dari bicara yang rodo ilmiah sampai bicara kampungan seperti saya dan kita semuanya. Dalam diskusi di sebuah stasiun televisi di Surabaya, ada banyak pakar yang diundang dari berbagai disiplin ilmu pengetahuannya, plus ada pendukungnya Bapak itu tadi. Yang saya heran dan saya tidak percaya adalah pendukungnya Bapak itu mengatakan ini adalah karomah. Kalau dilacak di YouTube-nya mungkin masih ada. Ini adalah karomnya Allah. Orang ini diberi karomah sama Allah. Ya, dia itu punya ilmu kun fayakun. Ini sangat salah sekali. Tidak begitu. Makanya kalau kita nge-share video atau tulisan apa saja, ini berbau tauhid apa syirik? Ya, kalau itu berbau tauhid yang kita share sekarang 2024 itu berupa ceramah, diskusi ini dan sebagainya, maka kita ikut menyebarkan tauhid. Tapi kalau itu dimensinya adalah akidahnya salah, keliru tadi, naudzubillah min dzalik, maka kita bisa termasuk kategori orang yang menyebabkan masyarakat itu menjadi syirik kepada Allah. Di kitab yang lain sudah disebutkan annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Allah itu tidak ridho kalau Allah itu disyirikan, baik dengan nabi sebagai orang yang diutus oleh Allah atau malaikat sebagai makhluk yang terdekat sama Allah. Annallaha la yardha ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Tidak ridhonya Allah itu disyirikan dalam berbagai bentuk penyembahan dan ibadah, baik itu dengan nabi maupun dengan wali. Nah, kali ini siang hari ini waktunya pendek, yang dibahas adalah kesyirikan dalam tindakan dan perbuatan Allah. Artinya tindakan dan perbuatan Allah tidak satupun yang bisa menyaingi. Tapi ketika orang meyakini seorang A, seorang B bisa merubah aturannya Allah tadi, merubah benda ini menjadi yang tidak sebenarnya, itu dalam pandangan akidah kita, orang itu sudah terjerumus dalam asyirku fi af'ali rabb, syirik dalam tindakan dan perbuatan Allah. Mudah-mudahan tidak salah paham, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, memberikan barokah dan hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.